Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fatriupi, NPM 2314071046. Saya akan mempresentasikan tugas video dari dosen pengampu Dr. Mareli Telambanua, STP MSc, yang berjudul motor bakar 4 tak. Di sini ada definisi motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak itu adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah torak. Sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan lain-lainnya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah pampat, tenaga, dan langkah buang. Yang secara keseluruhan memerlukan dua putaran poros engkol crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Dan yang kedua ada siklus kerja motor bakar 4 tak. Yang berdasarkan siklus kerjanya motor bakar terdiri atas motor 4 langkah dan motor 2 langkah. Motor 4 langkah adalah motor yang mendapatkan satu kali proses pembakaran dengan membutuhkan 4 kali gerakan piston, yaitu 2 kali langkah ke atas yang disebut dengan TMA dan 2 kali langkah ke bawah yang disebut TMB dengan 2 putaran poros engkol. Sedangkan motor 2 langkah adalah yang mendapatkan satu kali proses pembakaran dengan membutuhkan 2 kali gerakan piston, yaitu 1 kali langkah ke atas dan 1 kali langkah ke bawah dengan 1 putaran poros engkol. Selanjutnya ada langkah-langkah prinsip kerja. Langkah pertama itu langkah hisap, yang dimana piston bergerak dari titik mati atas yang disebut juga TMA ke titik mati bawah TMB. Posisi katup masuk terbuka, sedangkan katup keluar tertutup, mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua yaitu ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Katup masuk dan katup keluar tertutup, sehingga mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai ke posisi TMA akan terjadi waktu penyalaan pada mesin bensin berupa nyala api dihasilkan oleh busi, sedangkan pada mesin diesel dihasilkan oleh tekanan dan temperatur yang tinggi di dalam ruang bakar. Selanjutnya ada langkah ketiga yaitu langkah kerja. Langkah kerja itu campuran bahan bakar dan udara yang terbakar di dalam ruang bakar akan meningkatkan temperatur dan tekanan di dalam ruang bakar sehingga piston akan terdorong dari TMA ke TMB. Pada langkah dihasilkan tenaga yang selanjutnya akan ditransmisikan pada proses selanjutnya. Dan yang terakhir ada langkah buang. Langkah buang itu piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk tertutup dan katup keluar akan terbuka. Gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk selanjutnya diteruskan menuju saluran pembuangan yang biasanya keluar dari knalpot motor atau mobil. Nah, di sini ada komponen utama dari motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder. Silinder itu merupakan komponen utama di mana proses pembakaran terjadi. Ini adalah tabung logam yang terletak di dalam blok mesin. Di dalam silinder, piston bergerak naik dan turun dan ruang bakar terbentuk di bagian atasnya. Yang kedua, ada piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Piston menutup ruang bakar saat bergerak ke atas pada langkah kompresi dan membantu mendorong gas hasil pembakaran keluar pada langkah pembuangan. Piston juga berfungsi untuk mentransfer tenaga dari pembakaran ke poros engkol melalui gerakan naik dan turunnya. Komponen yang ketiga ada camshaft, adalah poros yang memiliki tonjolan atau lempengan yang disebut knob, yang digunakan untuk mengendalikan pembukaan dan penutupan katup pada waktu yang tepat. Camshaft terhubung dengan poros engkol dan berputar seiring dengan putaran mesin.
Yang keempat ada crankshaft. Crankshaft adalah poros utama yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk memutar roda sepeda motor. Tenaga yang dihasilkan dari pembakaran di dalam silinder ditransfer ke crankshaft melalui poros engkol yang kemudian menggerakkan roda sepeda motor. Yang kelima ada klep. Klep adalah komponen yang mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder serta mengeluarkan gas hasil pembakaran dari silinder. Ada dua jenis klep, yaitu katup masuk dan katup masuk yaitu yang mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, dan katup pembuangan yang mengeluarkan hasil pembakaran dari silinder setelah proses pembakaran selesai. Selanjutnya ada ring piston. Ring piston memiliki bentuk layaknya cincin yang dipotong satu sisinya. Potongannya beragam, contohnya potongan lurus, potongan miring, dan potongan bertingkat. Fungsi dari ring piston itu adalah sebagai perapat piston dan dinding silinder supaya tidak terjadi kebocoran tekanan kompresi saat langkah kompresi. Juga untuk mengikis oli yang ada pada dinding silinder supaya tidak masuk ke ruang bakar serta menyalurkan panas piston ke dinding silinder. Dan fungsi lain dari ring piston itu agar bahan bakar oli tidak tercampur dengan bensin yang biasanya terjadi apabila oli dan bensin tercampur, maka knalpot motor atau mobil akan mengeluarkan asap putih. Dan yang ketujuh ada poros engkol. Poros engkol itu adalah bagian mesin yang punya fungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar sehingga menggerakkan roda. Poros engkol memperoleh beban besar dari torak dan batang torak dan berputar dengan cepat. Oleh karenanya poros engkol itu terbuat dari baja karbon dengan tahap dan daya tahan yang tinggi. Selanjutnya ada komponen roda penerus. Roda penerus terbuat dari bahan baja tuang bermutu tinggi. Roda penerus diikat di belakang poros engkol kendaraan yang memakai transmisi manual. Poros engkol mendapat tenaga putar dari piston ketika langkah usaha, namun tenaga putar akan hilang saat piston melakukan langkah hisap, kompresi, dan buang. Roda penerus berguna untuk menyimpan tenaga putar dari poros engkol selama langkah piston hisap, kompresi, dan buang. Dan yang kesembilan ada kepala silinder. Kepala silinder itu memiliki fungsi sebagai tutup silinder dan untuk menempatkan mekanisme katup dan ruang bakar. Di kepala silinder terdapat ruang bakar, dudukan mesin, dudukan mekanisme katup, dan manifold. Dan di dalam kepala silinder itu ada katup in, katup X, ada dudukan busi, ada gear timing, dan juga ada camshaft. Dan ini ada nisbah kompresi. Nisbah kompresi adalah perbandingan antara volume langkah torak dengan volume ruang bakar saat torak pada posisi TMA, SOHC, dan DOHC. Single overhead camshaft mesin dengan satu unit noken as di atas silinder. Dual overhead camshaft mesin dengan 2 unit noken as di atas silinder. Long stroke dan short stroke. Mesin disebut berkarakter long stroke atau overstroke apabila langkah torak lebih panjang dari diameter torak. Mesin disebut berkarakter short stroke dan overbore apabila langkah torak lebih pendek dari diameter torak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fatri Yupi, NPM 23 140 710 46. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari, dosen pengampu
Bapak Dr. Marelli Terambanua, STP MSc, yang berjudulkan motor bakar 2 tak. Di sini ada definisi motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, tetapi mesin 2 tak juga telah menggunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Cara kerja motor bakar 2 tak yaitu adalah TMA titik mati atas atau TDC top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Poros engkol yang bisa disebut juga dengan crankshaft. TMB titik mati bawah atau BDC button dead center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol yang disebut juga crankshaft. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol crankshaft, seiring disebut sebagai bak engkol crankcase, berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Pembilasan yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Nah, di sini ada komponen motor bakar 2 tak. Di sini ada 10 komponen. Yang pertama ada silinder. Silinder itu adalah rongga tempat proses pembakaran terjadi. Dalam mesin pembakaran terdapat beberapa silinder yang biasanya terbuat dari baja tahan karat atau paduan aluminium. Piston bergerak naik dan turun di dalam silinder menghasilkan gerakan mekanik. Yang kedua yaitu ada piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang terbuat dari panduan logam ringan. Piston bergerak naik dan turun di dalam silinder, membantu menghasilkan gerakan yang diteruskan ke crankshaft. Di bagian atas piston terdapat dinding piston atau cincin piston yang sering disebut itu ring piston, yang membantu mencegah kebocoran gas dan minyak dari ruang bakar. Piston bergerak naik dan turun dalam silinder, mengubah gerakan linier menjadi gerakan rotasi melalui crankshaft. Yang ketiga ada crankshaft. Crankshaft itu adalah poros yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Crankshaft adalah bagian vital dari mesin bakar dan keseimbangannya harus dipertahankan dengan presisi tinggi untuk menghindari getaran berlebihan. Crankshaft meneruskan gerakan piston ke roda gigi dan poros penggerak, sehingga menghasilkan putaran yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan mekanik. Yang keempat ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, injektor atau karburator, dan saluran bahan bakar. Fungsinya adalah menyediakan bahan bakar dalam jumlah yang tepat dan proporsi dengan udara untuk pembakaran. Yang kelima itu ada sistem penyalaan. Sistem penyalaan termasuk busi dan sistem pengapian. Busi melepaskan percikan listrik yang menyebabkan pembakaran campuran udara bahan bakar di dalam silinder. Yang keenam ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan itu bertugas menyediakan minyak pelumas ke bagian-bagian bergerak dalam mesin untuk mengurangi gesekan dan mencegah kehausan berlebihan. Yang ketujuh ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan ini menggunakan cairan pendinginan yang biasanya menggunakan air atau oil coolant. Radiator dan kipas adalah komponen penting dalam sistem ini. Fungsinya adalah untuk mencegah suhu mesin meningkat melebihi ambang batas aman, menghindari overheat, dan kerusakan pada komponen.
Yang ke-8, ada sistem pemasukan dan pembuangan udara. Sistem pemasukan menyediakan udara bersih ke ruang bakar, sementara sistem pembuangan mengeluarkan gas-gas buang setelah pembakaran. Intake, manifold, dan exhaust manifold adalah komponen utama di sini. Di sini yang ke-9 ada katup. Katup mengatur aliran campuran udara bahan bakar ke dalam dan gas buang keluar dari silinder. Katup juga memastikan bahwa tekanan tetap terjaga dalam siklus mesin. Nah, di sini ada dua contoh katup, yaitu katup in dan katup X keluar. Yang ke-10 ada ruang bakar. Ruang bakar adalah area di dalam silinder di mana pembakaran sebenarnya terjadi. Desain ruang bakar mempengaruhi efisiensi dan performa mesin. Itulah komponen ruang motor bakar berserta dengan penjelasannya. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Langkah pertama adalah shunting. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu, piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju ke pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Langkah kedua yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Lihat pula sistem bahan bakar. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, pada mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk kita bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi atau dengan suntikan bahan bakar. Di sini pengaplikasian motor bakar 2 tak itu yang digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin pada gergaji, mesin potong rambut, mesin mobil salju, mesin untuk pesawat model, dan sebagainya. Mesin 2 tak yang besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin 2 tak ukuran sedang sudah sangat jarang digunakan karena emisi gas buang sulit untuk memenuhi standar UNA UNIS Euro 2. Penggunaan mesin 2 tak untuk sepeda motor sudah semakin jarang. Keunggulan dari mesin 2 tak itu adalah desain sederhana, kurang banyak komponen bergerak sehingga lebih ringan dan mudah, tenaga besar berputaran, akselerasinya lebih cepat, dan cocok untuk kendaraan berukuran kecil. Tetapi di sini juga ada kekurangan dari motor bakar 2 tak, yaitu lebih boros bahan bakarnya. Hasil pembakaran kurang sempurna,
menghasilkan emisi yang lebih tinggi, membutuhkan pencampuran oli dengan bahan bakar oli samping yang dapat mencemari lingkungan, dan yang terakhir akibat desain yang sederhana dan proses pembakaran yang cepat. Prinsip kerja singkat motor bakar dua tak yaitu adalah langkah kompresi ke pembakaran. Piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA. Memamparkan campuran bahan bakar dan udara. Saat mencapai TMA, campuran ini dibakar oleh busi. Langkah ekspensasi dan pembuangan. Piston bergerak dari TMA ke TMB, mendorong hasil pembakaran keluar melalui lubang buang. Pada saat yang sama, campuran bahan bakar baru masuk ke ruang bakar melalui lubang masuk. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan materi motor bakar dua tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam dua langkah piston dibandingkan dengan mesin 4 tak. Mesin 2 tak memiliki desain yang lebih sederhana dan umumnya menghasilkan tenaga yang lebih besar per putaran mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata atau yang saya ucapkan kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fatiri Yupi, NPM 2314071046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak diesel yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telambanua, STP MSc. Di sini yang pertama ada definisi. Definisi motor bakar 4 tak diesel itu adalah jenis mesin yang menggunakan proses pembakaran internal dengan siklus 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Dalam mesin ini, udara dihisap ke dalam silinder, kemudian dikompresi hingga suhu dan tekanan tinggi, sebelum bahan bakar diesel disemprotkan dan terbakar. Proses ini menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Mesin diesel 4 tak dikenal karena efisiensinya yang tinggi dan torsi yang kuat pada putaran rendah, menjadikan ideal untuk penggunaan berat seperti truk dan kapal. Yang kedua ada langkah kerja. Langkah kerja dari motor bakar 4 tak diesel sendiri itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, di mana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup masuk terbuka memungkinkan udara masuk ke ruang bakar. Tidak ada bahan bakar yang disemprotkan pada langkah ini. Setelah itu ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Katup masuk dan katup buang tertutup. Udara yang terhisap dikompresi sehingga suhu dan tekanannya meningkat. Yang ketiga ada langkah usaha. Langkah usaha itu saat piston mencapai TMA, bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dan bercampur dengan udara yang sangat panas. Campuran udara dan bahan bakar ini terbakar secara spontan karena suhu tinggi, menciptakan ledakan yang mendorong piston turun dari TMA ke TMB. Dan yang terakhir ada langkah buang. Langkah buang itu piston bergerak dari TMB kembali ke TMA. Katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran dikeluarkan dari ruang bakar melalui saluran buang. Siklus ini terus berulang untuk membuang sisa pembakaran di ruang bakar. Yang ketiga ada prinsip kerja. Prinsip kerja itu pada motor bakar 4 tak diesel didasarkan pada proses pembakaran internal di mana energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi mekanik. Prinsip dasarnya meliputi kompresi udara dan pembakaran spontan bahan bakar yang menghasilkan tekanan tinggi untuk menggerakkan piston. Dan selanjutnya ada perbedaan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada pembakaran spontan. Pembakaran spontan itu saat udara mencapai suhu tinggi karena kompresi,
biasanya sekitar 500 sampai 700 derajat Celcius. Bahan bakar diesel disuntikkan ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi. Bahan bakar diesel terbakar secara spontan ketika bersentuhan dengan udara yang sangat panas, menghasilkan ledakan yang menciptakan tekanan tinggi. Yang kedua, tenaga dari ledakan. Ledakan ini mendorong piston ke bawah, menciptakan gerakan mekanis yang disebut langkah usaha power stroke. Energi ini digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen lainnya pada mesin, seperti poros engkol, yang kemudian menghasilkan tenaga untuk kendaraan. Yang ketiga, ada efisiensi termal yang tinggi. Motor diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin, yang berkontribusi pada efisiensi termal yang lebih tinggi. Ini berarti mesin diesel lebih efisien dalam mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga mekanis, menghasilkan torsi yang lebih besar. Komponen dan selanjutnya ada komponen motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada blok silinder. Blok silinder itu tempat duduknya silinder, piston, dan mekanisme poros engkol. Blok silinder adalah komponen utama yang menopang sebagian besar komponen mesin lainnya. Yang kedua ada silinder. Silinder itu tempat piston bergerak naik turun. Silinder biasanya berbentuk tabung dan dibuat dari bahan yang tahan haus. Ketiga ada piston. Piston itu sendiri bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi dari pembakaran menjadi gerakan mekanis. Piston dihubungkan dengan poros engkol melalui batang piston. Yang keempat ada ring piston. Ring piston itu adalah benda yang terletak di sekeliling piston untuk menjaga tekanan kompresi dan menghalangi kebocoran gas pembakaran. Ring piston juga membantu melumasi dinding silinder. Yang kelima ada batang piston. Batang piston itu menghubungkan piston dengan poros engkol. Batang piston mentransfer gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi poros engkol. 6. Ada poros engkol. Poros engkol itu mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan putar yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda atau komponen lainnya pada kendaraan. Ketujuh ada kepala silinder. Kepala silinder terletak di atas blok silinder. Kepala silinder menutup ruang bakar dan menampung katup masuk, katup keluar, dan mekanisme injeksi bahan bakar. Yang ke-8 ada katup masuk. Katup masuk ini membuka untuk memungkinkan udara masuk ke dalam silinder saat langkah hisap. Katup buang yaitu membuka untuk membuang gas sisa pembakaran ke saluran buang saat langkah buang. Ke-10 itu ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar sendiri berfungsi menyuntikkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Injektor dirancang untuk mengatomisasi bahan bakar agar dapat terbakar dengan cepat dan efisien. 11 ada pompa bahan bakar yang sering disebut juga fuel pump. Ini menyediakan tekanan yang diperlukan untuk menyuntikkan bahan bakar diesel melalui injektor ke dalam ruang bakar. Yang ke-12 ada turbocharger. Di sini turbocharger digunakan pada banyak mesin diesel modern untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk ke silinder. Ini membantu meningkatkan efisiensi pembakaran dan daya mesin. Yang ke-13 ada poros knob yang biasa disebut juga camshaft, yang mengatur pembukaan dan penutupan katup masuk dan katup buang. Poros knob digerakkan oleh poros engkol dan biasanya berputar setengah dari kecepatan poros engkol. 14 ada rocker arm, yaitu komponen yang menggerakkan katup masuk dan buang berdasarkan pergerakan camshaft. Yang ke-15 ada oil pan. Oil pan sendiri terletak di bagian bawah mesin untuk menampung oli pelumas. Oli ini berfungsi untuk melumasi komponen-komponen bergerak di dalam mesin seperti piston dan poros engkol. 16 ada radiator. Radiator sendiri berfungsi sebagai pendingin mesin dengan mendinginkan air atau cairan pendingin yang beredar di dalam mesin untuk menjaga suhu operasi mesin tetap optimal. Yang terakhir ada flywheel. Flywheel itu adalah roda besar yang menyimpan energi kinetik dari putaran poros engkol dan membantu menjaga kelancaran rotasi mesin. Selanjutnya ada perbedaan
antara motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada proses pembakaran. Motor bensin menggunakan campuran udara dan bahan bakar yang dicampur di karburator atau sistem injeksi sebelum masuk ke silinder. Pembakaran dipicu oleh busi. Sedangkan motor diesel hanya udara yang masuk ke silinder dan dikompresi hingga suhu tinggi. Bahan bakar disuntikan langsung ke ruang bakar dan terbakar secara spontan tanpa busi karena suhu tinggi akibat kompresi. Yang kedua, rasio kompresi. Rasio kompresi motor bensin memiliki rasio kompresi lebih rendah, biasanya sekitar 8:1 hingga 12:1. Ini diperlukan untuk menghindari detonasi ledakan awal bahan bakar. Sedangkan motor diesel rasio kompresinya jauh lebih tinggi, sekitar 14:1 hingga 25:1 untuk mencapai suhu yang cukup tinggi guna menyebabkan pembakaran spontan bahan bakar. Yang ketiga ada efisiensi bahan bakar. Motor bakar bensin kurang efisien dalam hal konversi bahan bakar menjadi tenaga. Ini disebabkan oleh rasio kompresi yang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Sedangkan motor diesel lebih efisien karena memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih lengkap dan penggunaan bahan bakar yang lebih hemat. Yang keempat ada torsi dan daya. Torsi dan daya motor bakar bensin menghasilkan daya yang lebih besar pada putaran tinggi, tetapi menghasilkan torsi yang lebih kecil pada putaran rendah. Sedangkan motor diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah, sehingga lebih baik untuk aplikasi yang membutuhkan daya tarik besar seperti truk dan kendaraan berat. Yang kelima ada komponen pembakaran. Komponen pembakaran motor bensin menggunakan busi untuk menyalakan campuran udara bahan bakar di dalam silinder, sedangkan motor diesel tidak memerlukan busi karena bahan bakar terbakar akibat kompresi udara yang sangat tinggi. Yang terakhir ada sistem injeksi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar motor bensin pada mesin modern biasanya menggunakan injeksi bahan bakar elektronik yang mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar, sedangkan motor diesel menggunakan injektor bertekanan tinggi yang menyuntikkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Selanjutnya kesimpulan dari mesin bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada efisiensi dan kinerja. Motor bakar 4 tak diesel memiliki efisiensi thermal yang lebih tinggi dibandingkan motor bensin, terutama karena rasio kompresinya yang lebih besar. Ini menghasilkan torsi yang lebih besar dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, membuatnya cocok untuk aplikasi berat seperti truk, kapal, dan alat berat. Yang kedua, proses pembakaran. Proses pembakaran pada motor bakar 4 tak diesel yaitu ada 4 langkah. Langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Udara dikompresi dengan sangat tinggi yang memanaskan udara hingga suhu yang cukup untuk menyebabkan pembakaran spontan bahan bakar diesel tanpa memerlukan busi. Yang ketiga ada daya tahan dan keandalan. Daya tahan dalam motor diesel dirancang untuk beban kerja yang tinggi dan tahan lama, karena komponen-komponennya dibuat lebih kuat untuk menangani tekanan, kompresi, dan suhu tinggi. Yang keempat, pemeliharaan motor bakar 4 tak diesel, yaitu meski memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan torsi, motor diesel cenderung memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan motor bensin, terutama pada sistem injeksi bahan bakarnya. Pengaplikasian motor bakar 4 tak diesel ini lebih umum digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tenaga besar dan efisiensi bahan bakar seperti kendaraan niaga, mesin industri, dan alat transportasi berat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fatri Upi, NPM 23140710046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Yang pertama ada definisi sistem penyaluran bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar adalah mekanisme yang bertugas mengalirkan bahan bakar dari tangki
ke mesin kendaraan atau alat yang membutuhkan energi untuk bekerja. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa komponen utama seperti tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, pipa atau selang, injektor atau karburator pada mesin yang lebih tua, dan regulator tekanan. Fungsi sistem penyaluran bahan bakar. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan bahan bakar dalam jumlah yang tepat dan pada tekanan yang sesuai untuk pembakaran yang optimal di ruang bakar mesin. Dalam sistem yang lebih modern, seperti injeksi bahan bakar, komputer ECU juga terlibat untuk mengatur seberapa banyak bahan bakar yang harus disalurkan berdasarkan kondisi mesin dan kebutuhan operasional. Komponen utama sistem karburator. Yang pertama ada tangki bahan bakar, tempat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disalurkan ke karburator. Kedua, pompa bahan bakar bertugas mengalirkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Pada beberapa kendaraan, pompa ini bisa mekanis atau elektrik. Yang ketiga, ada filter dan bahan bakar. Ini berfungsi menyaring kotoran atau partikel yang mungkin terdapat dalam bahan bakar sebelum masuk ke karburator. Komponen utama yang mencampur bahan bakar dengan udara dalam perbandingan yang tepat untuk pembakaran di ruang bakar mesin. Karburator terdiri dari bagian-bagian seperti venturi. Venturi, bagian penyempit di dalam karburator yang mempercepat aliran udara dan menurunkan tekanan untuk menarik bahan bakar. Throttle valve, yang berfungsi sebagai mengontrol jumlah campuran udara bahan bakar yang masuk ke dalam mesin dalam membuka dan menutup aliran udara. Pilot jet mengatur aliran bahan bakar pada putaran mesin rendah. Main jet mengatur aliran bahan bakar pada putaran mesin sedang hingga tinggi. Float chamber, ruang yang menampung bahan bakar dan menjaga ketinggian bahan bakar yang masuk ke karburator tetap stabil dengan bantuan pelampung. Cok, katup yang menutup sebagian aliran udara biasanya digunakan saat mesin dingin untuk memperkaya campuran bahan bakar. Selang atau pipa bahan bakar menghubungkan tangki dan karburator serta mengalirkan bahan bakar di dalam sistem. Intake manifold, saluran yang membawa campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang bakar di dalam mesin. Komponen utama sistem injeksi, tangki bahan bakar, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disalurkan ke sistem injeksi. Pompa bahan bakar, pompa ini biasanya berupa pompa elektrik yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi. Pada beberapa sistem, ada pompa dalam tangki dan pompa tekanan tinggi. Filter bahan bakar, menyaring kotoran atau partikel asing dalam bahan bakar sebelum disalurkan ke injektor, menjaga agar bahan bakar bersih sehingga tidak menyumbat injektor. Sistem injeksi, injektor dan bahan bakar komponen utama yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau intake manifold. Injektor bekerja dengan membuka dan menutup sesuai sinyal dari ECU dan menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus untuk pembakaran yang efisien. Full rail, pipa yang mendistribusikan bahan bakar dari pompa bahan bakar ke setiap injektor di mesin. Ini berfungsi sebagai penyalur utama bahan bakar ke injektor dengan tekanan yang stabil. Regulator tekanan bahan bakar bertugas menjaga tekanan bahan bakar di dalam full rail tetap stabil. Jika tekanan terlalu tinggi, regulator akan melepaskan bahan bakar kembali ke tangki. ECU, komputer yang mengatur waktu jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor. ECU menggunakan berbagai sensor untuk mengukur kondisi mesin seperti sensor oksigen, sensor suhu mesin, sensor tekanan udara, dan sensor kecepatan mesin. Sensor oksigen adalah sensor ini terletak di knalpot dan mengukur jumlah oksigen dalam gas buang, memberikan data kepada ECU untuk menyesuaikan campuran udara bahan bakar agar lebih efisien. Map sensor mengukur tekanan udara di intake manifold, membantu ECU menentukan berapa bahan bakar yang dibutuhkan berdasarkan beban mesin. MAF sensor mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin untuk membantu ECU mengatur jumlah bahan bakar yang tepat untuk pembakaran yang optimal. Throttle body mengatur aliran udara yang masuk ke mesin pada beberapa kendaraan. Throttle body terhubung langsung dengan sensor untuk mengirimkan informasi ke ECU. Relief valve, beberapa injeksi memiliki katup pelepas tekanan berlebih yang mencegah
kerusakan akibat tekanan berlebihan dalam sistem bahan bakar. Cara kerja sistem karburator. Yang pertama ada udara masuk ke karburator itu melalui filter udara yang menyaring partikel debu atau kotoran agar tidak masuk ke mesin. Saat pengemudi menekan pedal gas, katup throttle valve di dalam karburator terbuka, memungkinkan lebih banyak udara masuk. Yang kedua ada udara melewati venturi. Udara yang masuk akan melewati bagian penyempitan di dalam karburator yang disebut venturi. Yang ketiga ada pengisapan bahan bakar. Pengisapan bahan bakar itu saat tekanan rendah yang dihasilkan di venturi menarik bahan bakar dari float chamber melalui saluran bahan bakar. Float chamber berfungsi untuk menampung bahan bakar yang selalu berada pada tingkat stabil berkait dengan adanya lampung yang mengontrol katup jarum bahan bakar. Yang kelima ada throttle valve, mengatur campuran yang masuk. Itu terbentuk kemudian diatur oleh throttle valve yang mengontrol seberapa banyak campuran masuk ke ruang bakar. Cok untuk kondisi dingin. Saat mesin dingin, campuran udara dan bahan bakar perlu lebih banyak bahan bakar agar mesin dapat menyala dengan baik. Yang ketujuh ada pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar ini kemudian disalurkan ke intake manifold dan masuk ke dalam silinder mesin di dalam ruang bakar. Yang ke-8 ada penyesuaian berdasarkan kondisi mesin. Karburator dapat menyesuaikan campuran bahan bakar tergantung pada berbagai kondisi seperti kecepatan mesin, beban mesin, dan temperatur. Selanjutnya ada cara kerja injeksi. Yang pertama ada sensor memantau kondisi mesin, yaitu sensor MEF atau MAP mengukur jumlah atau tekanan udara yang masuk ke mesin. Sensor oksigen mengukur jumlah oksigen dalam gas buang untuk memastikan campuran udara bahan bakar yang efisien. Sensor temperatur mesin memantau suhu mesin untuk menyesuaikan campuran bahan bakar terutama saat mesin masih dingin. Sensor throttle position mengukur seberapa banyak throttle terbuka yang memberikan informasi tentang beban mesin. Yang kedua ada pengiriman bahan bakar dari tangki ke injektor. Bahan bakar dipompa dari tangki menggunakan pompa bahan bakar yang biasanya berupa pompa elektrik. Yang ketiga ada injektor menyemprotkan bahan bakar. Injektor adalah komponen utama yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau intake manifold. Yang keempat ada pengaturan campuran udara bahan bakar. ECU mengolah data dari sensor dan menentukan berapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan oleh injektor serta kapan injektor harus membuka dan menutup. Yang kelima ada tekanan bahan bakar dijaga oleh regulator tekanan. Regulator tekanan bahan bakar memastikan tekanan bahan bakar di dalam full rail tetap stabil, biasanya antara 40 sampai 60 PSI tergantung pada sistem. Yang keenam ada proses pembakaran di ruang bakar. Setelah injektor menyemprotkan bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar yang dihasilkan masuk ke ruang bakar dan di sana campuran dikompresi oleh piston yang dinyalakan oleh percikan api dari busi yang memicu pembakaran dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Yang ketujuh ada penyesuaian berkelanjutan. Sistem injeksi bahan bakar terus menyesuaikan jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar secara real time. Sensor oksigen dikenalkan mengirimkan informasi ke ECU tentang apakah campuran udara bahan bakar terlalu kaya bahan bakar atau terlalu miskin banyak udara. Selanjutnya ada perbedaan sistem karburator dan injeksi. Yang pertama cara kerja. Cara kerja sistem karburator adalah sistem ini menggunakan prinsip mekanis di mana aliran udara yang melalui venturi menarik bahan bakar dari ruang pelampung dan mencampurkannya sebelum masuk ke ruang bakar, sedangkan injeksi menggunakan kontrol elektronik melalui ECU. Yang kedua efisiensi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar dari sistem karburator itu cenderung lebih rendah karena campuran bahan bakar dan udara tidak selalu ideal. Sedangkan sistem injeksi lebih efisien karena ECU mengontrol secara real time jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Pengontrolan campuran udara dan bahan bakar. Pada sistem karburator, pengaturan campuran udara bahan bakar dilakukan secara manual dengan bantuan komponen mekanis seperti pilot jet, main jet, dan cok. Sedangkan injeksi menggunakan sensor seperti MAF atau MAP, sensor oksigen, dan sensor suhu untuk memberikan informasi ke ECU. Performa mesin sistem karburator lebih sederhana dan responnya terhadap
perubahan beban mesin kurang cepat, sedangkan sistem injeksi memberikan respon yang lebih cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi mesin dan akselerasi. Yang ketujuh, pemeliharaan sistem karburator ini lebih ke penyetelan manual secara berkala, seperti penyesuaian jet dan pembersihan bagian karburator dari endapan atau kotoran. Sedangkan sistem injeksi ini membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dalam hal penyetelan, tetapi membutuhkan diagnosa elektronik dan peralatan khusus jika ada masalah. Yang keenam, kendaraan dan aplikasi. Kendaraan pada sistem karburator itu banyak digunakan pada kendaraan yang lebih tua, sedangkan injeksi itu hampir semua kendaraan modern menggunakan sistem injeksi bahan bakar. Harga pada sistem karburator biasanya lebih mudah dan komponennya lebih sederhana, sedangkan injeksi lebih mahal karena menggunakan teknologi canggih dan sensor elektronik. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan sistem karburator dan sistem injeksi. Keunggulan pada sistem karburator adalah yang pertama, sederhana dan murah. Kenapa disebut sederhana dan murah? Karena karburator memiliki desain yang relatif sederhana dan tidak memerlukan banyak komponen elektronik. Yang kedua, perbaikan mudah. Karena mekanismenya sederhana, perbaikan dan pemeliharaan bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, ada tidak tergantung elektronik. Karburator tidak bergantung pada sistem elektronik atau komputer. Kekurangan dari sistem karburator adalah yang pertama, kurang efisien karena campuran udara bahan bakar tidak selalu ideal. Yang kedua, ada emisi gas buang lebih tinggi, pembakaran yang kurang sempurna akibat campuran yang tidak akurat. Yang ketiga, ada respon lambat. Pada akselerasi mendadak atau perubahan kondisi, beban mesin karburator lebih lambat dalam menyesuaikan campuran bahan bakar. Keunggulan dari sistem injeksi adalah yang pertama, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Ini sistem injeksi dikendalikan oleh ECU dan sensor yang memungkinkan campuran udara bahan bakar yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, ada emisi gas buang lebih rendah karena campuran yang lebih optimal. Yang ketiga, ada performa mesin lebih baik. Injeksi memberikan kontrol bahan bakar yang lebih tepat, meningkatkan performa mesin terutama dalam akselerasi pada berbagai kondisi mesin. Kekurangannya yang pertama ada lebih kompleks dan mahal. Ini karena sistem injeksi lebih rumit karena melibatkan banyak komponen elektronik dan sensor. Yang kedua, perbaikan lebih sulit. Jika terjadi masalah pada sistem injeksi, perbaikan memerlukan alat diagnostik elektronik dan teknisi yang terlatih. Yang ketiga, bergantung pada elektronik. Sistem injeksi bergantung pada kelistrikan dan ECU. Jika ada masalah pada sensor atau ECU, mesin mungkin tidak bisa beroperasi dengan baik atau bahkan mati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem karburator adalah teknologi yang lebih tua, bekerja secara mekanis untuk mencampurkan udara dan bahan bakar di mesin. Sistem ini sederhana, murah, dan mudah diperbaiki, tetapi kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan membutuhkan penyetelan manual yang sering. Sistem injeksi bahan bakar adalah teknologi modern yang menggunakan sensor dan kontrol elektronik ECU untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi. Sistem ini lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, lebih ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah, serta memberikan performa mesin yang lebih baik dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fatri Yupi, NPM 2314071046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kelistrikan dan pendinginan. Yang pertama itu ada definisi sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada sepeda motor adalah rangkaian komponen yang bekerja untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengontrol aliran listrik untuk menjalankan berbagai fungsi di motor, seperti menyalakan mesin, lampu, klakson, dan sistem pengapian. Selanjutnya ada komponen utama kelistrikan. Yang pertama ada aki yang berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan daya listrik untuk berbagai komponen kelistrikan
pada kendaraan termasuk starter, lampu, dan sistem pengapian saat mesin tidak berjalan. Yang kedua ada alternator, berfungsi menghasilkan listrik ketika mesin berjalan untuk mengisi ulang aki dan menyediakan daya listrik untuk sistem kelistrikan kendaraan. Yang ketiga ada regulator rectifier, berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Regulator menjaga agar tegangan tidak berlebihan yang dapat merusak komponen elektronik. Yang rectifier mengubah arus bolak-balik AC yang dihasilkan oleh alternator menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh aki dan sistem kendaraan. Yang keempat ada sistem pengapian, menyediakan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam mesin yang menghasilkan pembakaran untuk menggerakkan piston dan mesin. Yang kelima ada saklar dan saklar utama. Saklar utama kunci kontak, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem kelistrikan kendaraan. Saklar lain digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan komponen spesifik seperti lampu, klakson, starter, dan sistem lain. Yang keenam ada sistem starter, menggunakan motor starter listrik untuk memutar mesin ketika kunci kontak berada di posisi start. Sistem ini memudahkan pengendara menyalakan mesin tanpa menggunakan kit starter manual. Sistem penerangan menyediakan cahaya untuk berbagai keperluan termasuk lampu utama, lampu rem, lampu sein, dan lampu indikator lainnya yang memastikan pengendara dapat melihat dan terlihat oleh pengendara lain, terutama saat malam hari atau dalam kondisi minim cahaya. Yang ke-8 ada klakson, menghasilkan suara sebagai sinyal peringatan kepada pengguna jalan lain. Klakson menggunakan daya listrik untuk menghasilkan suara. Ke-9 sistem pengisian, sistem ini mencakup alternator dan regulator rectifier yang berfungsi untuk mengisi ulang aki saat mesin berjalan. Tanpa sistem pengisian, aki akan cepat habis dan komponen kelistrikan tidak akan berfungsi optimal. Screen melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus berlebih atau korsleting. Screen akan terputus jika arus listrik melebihi batas aman, menghentikan aliran listrik dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada komponen. Selanjutnya ada cara kerja pada sistem kelistrikan. Yang pertama ada pemakai listrik, yaitu ketika mesin sepeda motor hidup, alternator berfungsi sebagai generator listrik. Alternator biasanya terdiri dari stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang berputar. Saat mesin berputar, rotor berputar di dalam stator menghasilkan arus listrik AC melalui prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada regulator rectifier. Listrik AC yang dihasilkan oleh alternator kemudian dikirim ke regulator rectifier. Fungsi regulator adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang dapat digunakan oleh komponen lain dan untuk mengisi aki. Regulator juga mengatur tegangan untuk memastikan bahwa aki dan komponen listrik tidak mengalami kerusakan akibat melebihi arus. Yang ketiga ada aki. Aki menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia. Ketika mesin dimatikan, aki berfungsi sebagai sumber utama listrik untuk berbagai komponen, seperti lampu dan klakson. Saat mesin hidup, aki diisi ulang oleh listrik yang dihasilkan oleh alternator melalui regulator rectifier. Yang keempat, ada sistem pengapian. Sistem pengapian itu yang terdiri dari CDI atau TCI, koil pengapian, dan busi, berfungsi untuk menciptakan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Ketika pengendara menyalakan motor, arus dari aki mengalir ke sistem pengapian dan CDI atau TCI, mengatur waktu percikan api yang tepat melalui koil, meningkatkan tegangan yang diperlukan untuk menciptakan percikan api di busi. Yang kelima ada sistem starter. Sistem starter itu saat motor dinyalakan, motor starter digunakan untuk memutar mesin dan memulai proses pembakaran. Ketika tombol starter ditekan, arus dari aki mengalir ke motor starter, menyebabkan motor berputar dan menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, motor starter tidak lagi digunakan. Yang keenam ada distribusi listrik. Distribusi listrik itu yang dihasilkan dan diatur oleh alternator dan regulator kemudian didistribusikan ke berbagai komponen kelistrikan. Selanjutnya ada pengaman, yaitu
Sekring itu berfungsi sebagai pengaman dalam sistem kelistrikan. Jika terjadi kelebihan arus atau korsleting, sekring akan diputus untuk mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan lainnya. Selanjutnya ada komponen sistem pengapian. Yang pertama itu busi, berfungsi menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua ada koil pengapian yang berfungsi meningkatkan tegangan dari aki atau sistem kelistrikan menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api di busi. Yang ketiga ada sistem kontrol yaitu CDI atau TCI. CDI menggunakan kapasitor untuk menyimpan listrik dan melepaskannya pada waktu yang tepat untuk menghasilkan percikan api. TCI menggunakan transistor untuk mengontrol waktu pengapian dengan lebih. Yang keempat ada saklar pengapian yang berfungsi menghidupkan dan mematikan aliran listrik ke sistem pengapian. Yang kelima ada rotor dan stator, berfungsi dalam sistem pengapian yang lebih canggih. Rotor dan stator berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik yang diperlukan untuk mengatur waktu pengapian. Selanjutnya ada cara kerja sistem pengapian. Yang pertama ada pengisian dan penyimpanan energi. Saat kunci kontak dihidupkan, aki memberikan arus listrik ke koil pengapian. Dalam sistem CDI arus mengisi kapasitor. Dalam sistem TCI harus mengalir melalui transistor untuk mengontrol waktu pengapian. Yang kedua ada induksi tegangan tinggi. Ketika arus dari aki mengalir ke koil pengapian, medan magnet terbentuk di kumparan primer. Ketika arus diputus, misalnya ketika posisi busi diatur untuk memicu percikan api, dan medan magnet runtuh dan menghasilkan tegangan tinggi di kumparan sekunder. Yang ketiga ada pengapian. Pengapian itu tegangan tinggi yang dihasilkan mengalir ke busi dan menghasilkan percikan api di elektroda busi. Percikan api ini membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar, yang menyebabkan ledakan yang mendorong piston dan menggerakkan mesin. Keempat, ada pengatur waktu pengapian. CDI atau TCI mengatur waktu percikan api berdasarkan posisi crankshaft dan kecepatan mesin untuk memastikan pembakaran yang optimal. Dengan mengatur waktu pengapian yang tepat, performa mesin dapat dioptimalkan, meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin. Jenis sistem pengapian itu ada sistem pengapian konvensional menggunakan distributor, pelat, pemicu, dan komponen mekanis untuk mengatur waktu pengapian. Umumnya digunakan pada kendaraan lebih tua. Sistem pengapian elektronik itu menggunakan sensor dan modul elektronik CDI atau TCI untuk mengatur waktu pengapian dengan lebih akurat. Sistem ini lebih umum pada sepeda motor modern. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada sistem kelistrikan. Unggulannya itu efisiensi energi. Sistem kelistrikan modern dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, perawatan rendah. Perawatan motor listrik umumnya memerlukan lebih sedikit perawatan dibandingkan mesin konvensional. Yang ketiga, ramah lingkungan. Motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang saat beroperasi, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan motor berbahan bakar fosil. Yang keempat, ada pengendalian yang lebih baik. Sistem kelistrikan memungkinkan kontrol yang lebih presisi atas kecepatan dan torsi, terutama dalam aplikasi seperti kendaraan listrik. Yang kelima, ada operasi yang tenang. Motor listrik beroperasi lebih tenang dibandingkan dengan motor berbahan bakar yang mengurangi tingkat kebisingan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, biaya awal yang tinggi, yaitu meskipun biaya operasionalnya yang rendah, biaya awal untuk membeli dan memasang sistem kelistrikan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sistem mesin konvensional. Keterbatasan jarak tempuh. Untuk kendaraan listrik, jarak tempuh dapat menjadi masalah karena keterbatasan kapasitas baterai. Yang ketiga ada sumber energi. Sumber energi motor listrik bergantung pada sumber listrik. Jika pasokan listrik tidak stabil atau jika digunakan di daerah yang tidak memiliki infrastruktur listrik yang baik, hal ini dapat menjadi kendala. Yang keempat ada berat baterai. Berat baterai pada kendaraan listrik, bobot baterai bisa menjadi signifikan yang mempengaruhi kinerja kendaraan secara keseluruhan. Yang kelima,
Dampak lingkungan dari produksi baterai. Produksi dan pembuangan baterai dapat menimbulkan dampak lingkungan yang negatif, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan sistem kelistrikan. Kesimpulan yang pertama itu dasar sistem kelistrikan. Dasar sistem kelistrikan itu sistem kelistrikan pada motor melibatkan komponen utama seperti motor listrik, sumber energi, biasanya baterai atau jaringan listrik, dan controller yang mengatur aliran listrik dan kinerja motor. Kedua, keunggulan motor listrik memiliki efisiensi energi yang tinggi, biaya perawatan yang rendah, serta dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan motor berbahan bakar fosil. Kekurangannya, meskipun memiliki banyak keunggulan, motor listrik juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya awal yang lebih tinggi, keterbatasan jarak tempuh, dan tantangan dalam penyediaan sumber energi. Yang keempat, relevansi dan tren masa depan. Dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan dan perkembangan teknologi, sistem kelistrikan pada motor terutama dalam konteks kendaraan listrik terus berkembang. Pentingnya, dan yang terakhir ada pentingnya pemahaman. Memahami sistem kelistrikan pada motor sangat penting bagi teknisi, insinyur, dan pengguna, baik untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan perawatan, maupun pengembangan teknologi baru yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada definisi sistem pendinginan. Definisi sistem pendinginan pada motor bakar bertujuan untuk menjaga suhu mesin tetap optimal agar tidak terjadi overheat, terlalu panas yang dapat merusak komponen mesin. Ada dua jenis sistem pendinginan yang umum digunakan pada motor bakar, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan cairan. Sistem pendinginan udara itu, pada sistem ini panas dari mesin diserap oleh udara yang mengalir di sekitar mesin. Sirip-sirip fins yang terdapat pada blok dan kepala silinder membantu memperluas area permukaan mesin, sehingga lebih banyak panas yang dapat dilepaskan ke udara. Keuntungannya sederhana, lebih ringan, dan tidak memerlukan banyak perawatan. Kekurangannya, pendinginan tidak merata pada kecepatan rendah atau saat berhenti karena udara tidak cukup mengalir. Yang kedua ada sistem pendinginan cairan, yaitu pada sistem ini cairan pendinginan, biasanya air atau campuran air dan coolant, digunakan untuk menyerap panas dari mesin. Cairan tersebut kemudian dialirkan melalui radiator di mana panas dibuang ke udara. Selanjutnya ada komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator, pompa air, termostat, kipas radiator, cairan pendinginan, selang pendingin, dan tangki reservoir. Komponen utama sistem pendingin udara. Yang pertama itu ada sirip pendingin. Sirip pendingin itu struktur seperti bilah yang terdapat di bagian luar mesin, blok, dan kepala silinder untuk memperbesar area permukaan dan mempercepat pelepasan panas ke udara. Yang kedua ada kipas udara. Pada beberapa kendaraan atau mesin dengan sistem pendinginan udara, kipas tambahan digunakan untuk membantu mengarahkan aliran udara ke mesin. Yang ketiga ada saluran udara. Pada beberapa mesin terdapat penutup atau saluran udara untuk memastikan udara mengalir ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pendinginan. Selanjutnya ada perbedaan pada sistem pendinginan cairan dan pendinginan udara. Yang pertama ada media pendingin. Sistem pendinginan cairan menggunakan cairan, biasanya air atau campuran air dan coolant, untuk menyerap panas dari mesin dan kemudian mendinginkannya melalui radiator. Sedangkan sistem pendinginan udara menggunakan aliran udara langsung untuk mendinginkan mesin. Yang kedua, ada komponen utama. Komponen utama pada sistem pendinginan cairan itu ada radiator, pompa air, termostat, kipas radiator, selang pendingin, dan cairan pendingin. Sedangkan sistem pendinginan udara itu hanya
ada sirip pendinginan pada blok mesin dan kepala silinder, kipas udara, dan penutup atau saluran udara. Yang ketiga ada mekanisme pendinginan. Sistem pendinginan cairan yaitu cairan pendinginan mengalir melalui saluran di dalam mesin, menyerap panas dan kemudian dialirkan ke radiator. Sedangkan sistem pendinginan udara langsung mengalir melalui sirip pendingin di permukaan mesin yang dirancang untuk memperbesar area kontak dengan udara dan memaksimalkan pembuangan panas. Yang keempat ada efisiensi pendinginan. Efisiensi pendinginan cairan itu lebih efisien, sedangkan sistem pendinginan udara itu kurang efisien. Yang kelima ada kompleksitas dan perawatan. Perawatan sistem pendinginan cairan itu lebih kompleks dan membutuhkan perawatan lebih, sedangkan sistem pendinginan udara itu sederhana dan lebih sedikit komponen yang perlu dirawat. 6 ada ukuran dan berat. Sistem pendinginan cairan ini beratnya lebih berat dikarenakan ada penambahan radiator, cairan pendingin, dan komponen lainnya, sedangkan sistem pendinginan udara itu lebih ringan karena tidak memerlukan radiator atau cairan pendingin. Yang ketujuh, kinerja dan dalam kondisi ekstrim. Sistem pendinginan cairan lebih andal dalam berbagai kondisi, sedangkan sistem pendinginan udara lebih rentan terhadap perubahan suhu ekstrim dan lebih sulit menjaga suhu mesin pada kondisi lingkungan yang sangat panas atau sangat dingin. Yang ke-8 ada aplikasi. Aplikasi ini sistem pendinginan cairan umumnya digunakan pada mobil, truk, dan sepeda motor berperforma tinggi atau mesin-mesin besar. Sedangkan sistem pendinginan itu digunakan pada sepeda motor kecil, skuter, atau mesin-mesin kecil seperti mesin pemotong rumput. Selanjutnya itu ada kesimpulan sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar sangat penting untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas optimal. Terdapat dua jenis sistem pendinginan yang umum digunakan, yaitu sistem pendinginan cairan dan sistem pendinginan udara, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Sistem pendinginan cairan menggunakan cairan pendinginan air atau campuran coolant yang disirkulasikan melalui mesin dan radiator untuk menyerap dan melepaskan panas. Sistem ini lebih efisien dalam menjaga suhu mesin stabil, terutama dalam berbagai kondisi lingkungan dan kecepatan kendaraan, tetapi memerlukan perawatan lebih kompleks dan berat. Sistem pendinginan udara menggunakan aliran udara langsung yang disalurkan ke mesin untuk mendinginkan. Sistem ini lebih sederhana dan ringan dengan sedikit perawatan, tetapi kurang efektif dalam kondisi panas ekstrim atau pada mesin performa tinggi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fatri Upi, NPM 2314071046. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi manual dan otomatis yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mariali Telambanua, STP MSc. Yang pertama ada definisinya. Definisi sistem transmisi manual pada motor bakar adalah mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, sekaligus mengatur besar kecilnya tenaga yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan pengendara. Transmisi manual ini memungkinkan pengendara untuk mengubah gigi secara manual, sehingga bisa menyesuaikan kecepatan dan torsi dengan kondisi jalan. Selanjutnya ada komponen utama sistem transmisi manual. Yang pertama ada kopling. Kopling ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Ketika pengendara menekan tuas kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, sehingga gigi bisa dipindahkan dengan lancar. Yang kedua ada poros input. Poros input ini berfungsi menerima tenaga dari mesin dan meneruskannya ke sistem transmisi untuk diatur perbandingannya. Yang ketiga ada gigi. Setiap gigi memiliki perbandingan yang berbeda untuk mengatur torsi dan kecepatan. Perpindahan gigi memungkinkan pengendara untuk mengubah torsi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. 4. Tujuan gigi digunakan untuk memilih gigi yang diinginkan oleh pengendara.
Ketika tuas transmisi dipindahkan, sistem ini mengarahkan pergerakan gigi. Yang kelima, poros output. Poros output ini poros yang mentransfer tenaga dari gigi transmisi ke roda kendaraan. Yang keenam, ada sistem penggerak, bagian yang mentransfer tenaga dari transmisi ke roda untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya ada definisi dari sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis pada motor bakar dirancang untuk menggantikan kebutuhan pengendara dalam mengatur perpindahan gigi secara manual. Transmisi otomatis memanfaatkan berbagai teknologi untuk secara otomatis menyesuaikan gigi berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan, sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam berkendara. Selanjutnya ada komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama ada torque converter. Komponen ini menggantikan fungsi kopling pada transmisi manual. Torque converter menghubungkan mesin dengan transmisi dan memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Selain itu, torque converter juga meningkatkan torsi pada saat akselerasi awal. Yang kedua ada planetary gear. Ini adalah bagian inti dari transmisi otomatis yang memungkinkan beberapa rasio gigi dalam satu rangkaian gigi. Gigi planetary terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada gigi matahari, kedua gigi planet, dan yang terakhir ada ring gear. Dengan mengunci atau melepaskan komponen-komponen ini, transmisi dapat mengubah rasio gigi secara otomatis. Yang ketiga ada hydraulic system. Sistem hidrolik ini mengontrol perpindahan gigi dengan menggunakan tekanan fluida. Oli transmisi dipompa ke berbagai katup dan silinder untuk mengatur kerja dari clutch dan brake bands yang memutus atau menghubungkan berbagai komponen dan planetary gear set. Yang keempat ada valve body. Valve body merupakan pusat kontrol dari transmisi otomatis. Di dalam valve body terdapat katup-katup yang membuka dan menutup jalur fluida hidrolik untuk mengatur perpindahan gigi. Katup-katup ini dioperasikan berdasarkan sinyal dari komputer atau kontrol mekanis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Yang kelima ada clutch pack dan brake bands. Clutch pack dan brake bands digunakan untuk mengunci atau melepaskan bagian dari planetary gear set, memungkinkan perubahan rasio gigi. Yang terakhir ada control unit ECU atau TCU. Pada transmisi otomatis modern, perpindahan gigi dikendalikan oleh sebuah unit kontrol elektronik atau unit kontrol transmisi. Unit ini memantau berbagai sensor seperti sensor kecepatan dan beban mesin dan mengatur waktu perpindahan gigi untuk efisiensi dan kenyamanan maksimal. Selanjutnya ada cara kerja transmisi manual. Yang pertama menginjak kopling. Ketika pengendara menekan pedal kopling, sistem kopling akan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Hal ini penting untuk memastikan tenaga dari mesin tidak diteruskan ke roda saat perpindahan gigi dilakukan. Proses ini memungkinkan pemindahan gigi tanpa merusak gigi transmisi. Yang kedua, memilih gigi. Setelah kopling ditekan dan transmisi terputus dari mesin, pengendara dapat memindahkan tuas transmisi untuk memilih gigi yang diinginkan. Gigi dipilih berdasarkan kondisi berkendara. Misalnya gigi rendah 1 atau 2 untuk torsi lebih besar dan akselerasi awal, atau gigi tinggi 3, 4, 5 untuk kecepatan tinggi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Ketiga, melepaskan kopling. Setelah gigi dipindahkan, pengendara perlahan-lahan melepaskan pedal kopling. Ketika kopling dilepas, hubungan antara mesin dan transmisi kembali tersambung, memungkinkan tenaga dari mesin diteruskan ke transmisi dan kemudian ke roda. Keempat, ada menyesuaikan torsi dan kecepatan. Setelah kopling tersambung, tenaga dari mesin diteruskan ke transmisi melalui poros input. Transmisi akan mengubah perbandingan rasio gigi, tergantung pada gigi yang dipilih. Rasio gigi ini menentukan berapa banyak torsi yang disalurkan ke roda. Gigi rendah memberikan torsi yang lebih besar, cocok untuk akselerasi awal atau mendaki. Sedangkan gigi tinggi memungkinkan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dengan torsi lebih rendah. Yang kelima ada tenaga diteruskan ke roda. Setelah transmisi mengatur rasio gigi yang sesuai, tenaga akan diteruskan dari poros output transmisi ke poros penggerak yang menggerakkan roda. Pada saat ini kendaraan akan bergerak sesuai dengan rasio gigi yang dipilih dengan kecepatan yang diatur oleh pengendara melalui
akselerator. Yang terakhir ada perpindahan gigi saat berkendara. Selama berkendara, pengendara akan terus melakukan perpindahan gigi sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Proses ini diulang-ulang, pengendara menekan kopling, memilih gigi baru, lalu melepas kopling untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan kendaraan. Tekanan fluida hidrolik dikendalikan oleh valve bodi yang mengarahkan aliran oli ke komponen yang tepat dalam transmisi. Yang keempat ada valve bodi. Valve bodi adalah pusat kendali dari transmisi otomatis. Ini adalah jaringan katup yang mengatur aliran fluida hidrolik ke berbagai komponen transmisi. Valve bodi bertindak sebagai otak mekanis yang menentukan kapan harus mengubah gigi berdasarkan berbagai sinyal. Yang keenam, control unit, ECU atau TCU. Pada transmisi otomatis modern, electronic control unit atau transmission control unit digunakan untuk mengontrol perpindahan gigi secara elektronik. Yang keenam ada perpindahan gigi otomatis. Saat kendaraan bergerak, sensor-sensor akan mengirimkan informasi ke TCU atau ECU tentang kondisi berkendara, kecepatan, beban, akselerasi, dan berdasarkan informasi ini, sistem akan secara otomatis memindahkan gigi. Yang ketujuh ada brake bands dan clutch pack. Brake bands dan clutch pack digunakan untuk mengunci atau melepaskan bagian tertentu dari planetary gear set. Ketika brake bands mengunci bagian tertentu, rasio gigi akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-8 ada pengaturan gigi otomatis. Berdasarkan kecepatan kendaraan dan akselerasi, sistem akan memilih rasio gigi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antar torsi dan kecepatan. Selanjutnya ada perbedaan sistem transmisi manual dan otomatis. Yang pertama ada cara kerja. Transmisi manual, pengendara harus secara aktif memindahkan gigi menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling. Sedangkan transmisi otomatis, gigi berpindah secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan. Yang kedua, pengendalian. Transmisi manual, pengendara memiliki kendali penuh atas perpindahan gigi dan dapat menentukan kapan harus mengganti gigi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan transmisi otomatis, sistem otomatis mengambil alih perpindahan gigi sehingga pengemudi tidak perlu memikirkan kapan harus memindahkan gigi. Yang ketiga ada efisiensi bahan bakar. Transmisi manual biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan transmisi otomatis karena pengemudi bisa mengontrol perpindahan gigi secara langsung dan lebih tepat sesuai kebutuhan. Sedangkan transmisi otomatis efisiensi bahan bakarnya sedikit lebih rendah dibandingkan transmisi manual, terutama pada persilaman. Yang keempat ada biaya dan perawatan. Transmisi manual lebih sederhana secara mekanis dan biasanya lebih murah dalam hal perawatan dan perbaikan. Sedangkan transmisi otomatis lebih kompleks secara mekanis sehingga biaya perbaikan dan perawatannya lebih tinggi. Kelima, kenyamanan berkendara. Pada transmisi manual membutuhkan lebih banyak interaksi dari pengemudi, terutama dalam lalu lintas yang padat, sedangkan transmisi otomatis lebih nyaman karena pengemudi tidak perlu memikirkan perpindahan gigi atau menggunakan pedal kopling. Yang keenam, performa. Transmisi manual lebih responsif dan seringkali digunakan untuk pengemudi yang mencari performa optimal, seperti dalam balap mobil karena memungkinkan perpindahan gigi sesuai dengan keinginan pengemudi. Sedangkan performa transmisi otomatis cenderung lebih halus, tetapi tidak selalu secepat atau seakurat transmisi manual dalam hal akselerasi. Yang ketujuh, penggunaan di jalan menanjak. Transmisi manual, pengendara memiliki kontrol lebih besar atas perpindahan gigi dan torsi, yang dapat membantu saat menanjak atau di medan berat. Sedangkan transmisi otomatis, perpindahan gigi diatur oleh sistem komputer yang kadang tidak secepat transmisi manual dalam mengatasi tanjakan. Yang ke-8 ada popularitas dan penggunaan. Transmisi manual lebih sering digunakan di negara-negara yang masih menghargai kontrol penuh pengemudi seperti di Eropa atau di kalangan pecinta otomotif. Sedangkan transmisi otomatis sangat populer di banyak negara, terutama di wilayah perkotaan atau di Amerika Utara karena menawarkan kenyamanan lebih, terutama dalam kondisi lalu lintas yang padat. Keunggulan
dan kekurangan sistem transmisi manual. Keunggulannya itu yang pertama ada kontrol penuh pengemudi. Jadi pengendara memiliki kontrol penuh atas perpindahan gigi. Yang kedua ada efisiensi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar transmisi manual ini lebih efisien dalam penggunaan bakar dibandingkan transmisi otomatis. Yang ketiga ada kinerja lebih baik karena pengendara bisa menentukan kapan harus berpindahnya gigi. Yang keempat perawatan yang lebih murah karena transmisi manual itu memiliki komponen yang lebih sedikit dan lebih sederhana dibandingkan transmisi otomatis. Yang kelima ada tahan lama karena sistemnya lebih sederhana dan pengendara dapat mengatur sendiri pemakaian gigi. Yang keenam, pengendalian di jalan menanjak. Pengemudi dapat lebih baik mengontrol torsi dan kecepatan ketika menghadapi tanjakan. Kekurangannya yang pertama itu lebih melelahkan karena transmisi manual memerlukan lebih banyak interaksi dari pengemudi. Yang kedua, kesulitan belajar. Mengemudi dengan transmisi manual memerlukan keterampilan yang lebih, terutama dalam hal memadukan penggunaan kopling dan gas. Yang ketiga, risiko kerusakan kopling. Salah satu kelemahan utama adalah kemungkinan kehausan kopling yang lebih cepat jika tidak dioperasikan dengan benar. Yang keempat, tidak praktis dalam lalu lintas padat. Ini karena di mana kendaraan sering berhenti dan berjalan. Transmisi manual bisa sangat merepotkan karena pengemudi harus sering menginjak kopling dan memindahkan gigi. Yang kelima, kurang diminati pada pasar modern. Seiring dengan peningkatan kenyamanan yang ditawarkan oleh transmisi otomatis, popularitas transmisi manual terus menurun, terutama di pasar-pasar tertentu. Dan yang terakhir ada performa kurang stabil. Jika pengemudi tidak berpengalaman dalam mengemudikan kendaraan dengan transmisi manual, perpindahan gigi yang tidak tepat waktu atau penggunaan kopling yang salah dapat mengakibatkan performa kendaraan yang tidak stabil. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan sistem transmisi otomatis. Keunggulannya itu kemudahan dan kenyamanan. Pengemudi tidak perlu memikirkan perpindahan gigi atau menggunakan kopling sehingga berkendara menjadi jauh lebih mudah dan nyaman. Yang kedua, ada lebih praktis di area lalu lintas yang padat karena transmisi otomatis ini tidak perlu menginjak kopling dan memindahkan gigi yang tepat. Yang ketiga ada perpindahan gigi lebih halus. Transmisi otomatis cenderung memberikan perpindahan gigi yang lebih halus dan mulus dibandingkan transmisi manual. Yang keempat cocok untuk semua pengemudi. Transmisi otomatis lebih ramah bagi pengemudi yang baru belajar karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan kapan harus memindahkan gigi atau bagaimana cara mengatur kopling. Yang kelima, teknologi modern meningkatkan efisien. Transmisi otomatis modern seperti CVT atau DCT telah ditingkatkan untuk lebih efisien dan responsif. Yang keenam ada pengendalian lebih baik di medan tertentu. Beberapa transmisi otomatis dilengkapi dengan mode berkendara khusus untuk tanjakan, turunan, atau medan licin yang membantu pengendara mempertahankan kontrol tanpa perlu khawatir tentang perpindahan gigi yang tepat. Kekurangan dari transmisi otomatis itu yang pertama kurangnya kontrol penuh. Yang kedua efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Yang ketiga perawatan lebih mahal. Yang keempat bobot lebih berat. Yang kelima respon lebih lambat dan biaya produksi yang lebih tinggi. Kesimpulan dari materi transmisi manual dan otomatis adalah transmisi manual menawarkan kontrol penuh kepada pengemudi, membuatnya lebih efisien dalam hal bahan bakar dan memberikan kinerja yang lebih responsif. Namun transmisi ini membutuhkan lebih banyak keterampilan dan usaha dari pengemudi, terutama dalam lalu lintas yang padat atau saat menghadapi jalan yang sulit. Perawatan transmisi manual lebih sederhana dan lebih murah, tetapi kopling yang aus bisa memerlukan perbaikan besar. Transmisi otomatis memberikan kenyamanan dan kemudahan dengan perpindahan gigi yang diatur secara otomatis, yang ideal untuk pengemudi yang ingin pengalaman berkendaranya
yang lebih santai. Meskipun transmisi otomatis cenderung memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi dan kurang efisien pada model lama, teknologi terbaru seperti CVT dan DCT telah meningkatkan efisien dan kinerja. Transmisi otomatis juga lebih cocok untuk pengemudi pemula dan dalam situasi lalu lintas yang padat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.